Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala al-musannaf wa qad ajma'atil a'immah ala wujubi taubah. Para ulama sepakat kewajiban taubat. Fa in qulta, jika engkau bertanya, fa kaifa tujibu, fa kaifa tajibu taubat, bagaimana taubat diwajibkan? Wahia samaratun nadami, sementara taubat adalah buah dari penyesalan, al-hasil fil qalbi, yang ada di dalam hati. Wadzalika la yadkhul tahtal ikhtiyar, maka dari itu taubat itu tidak ada di bawah di naungan ikhtiar. Qulna innahu yadkhul sababuhu tahtal ikhtiyar. Kami menjawab bahwasanya taubat yadkhul sababuhu tahtal ikhtiyar. Sebabnya taubat ada di dalam wilayah ikhtiar. Wa huwa talabu amalihi walidzalika qulna. Oleh karena itu kami menjawab wajibal ilmu li'annahu dakhilut taubat al-wajibah, karena ilmu adalah yang ada di dalam taubat wajib. La innal abda yahdusuhu balil ilmu wan nadamu wal fi'lu wal iradah wal qudrah minal qadir wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Fahada huwal haq inda dzawil basair. Ini adalah kebenaran bagi orang yang mempunyai akal. Wa ma adahu fahuwa dhalal, dan selain itu adalah sesat. Fa in qulta alaysa lil abdi ikhtiyar fil fi'li wa tarki, jika engkau bertanya, bukankah seorang hamba mempunyai ikhtiar dalam melakukan ataupun meninggalkan? Qulna na'am, ya. Wa hadza la yunaqidu qaulana innal qul min indillah. Jawaban ini tidaklah berbenturan dengan apa yang kami katakan bahwa segala sesuatu dari Allah. Bal ikhtiyar aidun min khalqillah, bahkan ikhtiar juga termasuk dari ciptaan Allah. Wal abdu mudtar bil ikhtiyari, dan seorang hamba dipaksa untuk menjadi untuk ikhtiar. Fa innallaha ta'ala idza khalaqal yad as-sahihah, Allah Subhanahu wa taala apabila menciptakan tangan yang sehat, wa khalaqat ta'am al-ladzidah, dan menciptakan makanan yang lezat, wa khalaqas syahwah fit ta'am fil ma'iddah, dan menciptakan syahwat makanan di dalam perut, wa khalaqal ilm fil qalbi, dan menciptakan ilmu di dalam hati. Bi anna hadzal ta'am, bahwa makanan ini maskanun li syahwat, dicenderungi oleh syahwat. Wa khalaqal khawatir al muta'aridah fi anna hadzal ta'am, dan menciptakan kumrenteg yang al muta'aridah, yang berbenturan, fi anna hadzal ta'am hal fihi madarrah ma annahu yaskun syahwat amla, apakah makanan ini berbahaya ataukah tidak, walaupun dicenderungi oleh syahwat. Wa hal duna ayatanawaluhu mani yata'azzar ma'ahu tanawuluhu awla. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai kehendak. Kehendaknya Allah itu adalah
mengkhususkan segala sesuatu yang mungkin dari wujudnya, rupanya, wujud dan bukan wujudnya, rupanya, bentuknya, dan lain sebagainya, itu adalah makna irodah, kehendak Allah. Kalau dalam bahasa Indonesianya kehendak Allah. Kalau dalam definisi ahli akidah itu adalah bahwa Allah mempunyai kehendak yang sifatnya zat yang untuk mengkhususkan membuat sesuatu yang dari tiada menjadi ada, ataupun mentiadakan yang masih tetap tidak ada, atau membentuk sesuatu yang lain yang berbeda dengan yang lain. Itu adalah makna daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita itu dijadikan manusia, ini adalah kehendak Allah. Lah kehendaknya, karena Allah membedakan kita dengan selain manusia, selain kita sebagai manusia, yaitu kita bisa juga diciptakan oleh Allah menjadi kucing. Tapi kehendak Allah itu adalah mengkhususkan bentuk makhluknya menjadi makhluk seperti apa, itu hubungannya adalah dengan kehendak. Dan setiap cabang daripada apa yang nempel dari wujud kita itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kehendak kita. Itu kehendak kita, ilmu kita, kemudian kecenderungan syahwat kita terhadap sesuatu dan lain sebagainya, itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makanan untuk kita, kemudian kita tertarik dengan makanan itu karena Allah sebelumnya telah menciptakan ilmu gitu kepada kita, bahwasanya makanan tersebut itu sangat enak dan tidak mengandung racun. Dan akhirnya mailul syahwat, kecenderungan syahwat kecenderungan syahwat ada pada makanan itu. Setelah kecenderungan syahwat itu menjadi besar, itu kemudian membangunkan kehendak yang ada di dalam diri kita. Setelah kehendak yang ada di dalam diri kita ada, maka kehendak ini akan membangunkan kudrat. Kudrat itu adalah makhluk Allah yang tertidur di dalam diri kita. Kemudian akhirnya kan tadinya kita nggak mau ngambil makanan, tapi melihat makanan itu enak, akhirnya tangan itu mulai mengambilnya. Nah ini semuanya rentetan seperti itu adalah sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan sunatullah di atas dunia tidak akan dapat digantikan tuh. Ini begitu juga tobat. Begitu juga masalah perbuatan kemaksiatan, itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu perilaku kejelekan yang dilakukan oleh seseorang itu karena pertama dipengaruhi oleh adanya kudrat. Nah, kudrat untuk melakukan kemaksiatan juga pada waktu itu juga lagi tertidur, kemudian dibangunkan oleh irodat. Dan irodat juga tidak dapat berbuat apapun kecuali setelah adanya kecenderungan syahwat. Kecenderungan syahwat ini juga tidak mungkin akan ada manakala tidak ada pengetahuan.
Akhirnya karena korupsi itu enak, korupsi itu nikmat, terus cuma hanya tanda tangan dapat uang besar. Akhirnya kan dicenderungi oleh sahabat. Ini ilmu itu mengatakan karena hanya duduk saja, tanda tangannya kalau pulpen oleh jutaan. Oke. Ini ilmu. Kemudian kecenderungan syahwat lumayan ya enak yang ngeruri PG. Hah? Akhirnya membangunkan kehendak habis kuat bangunlah kehendak untuk melakukan korupsi. Nah, pada saat ini diwakilkanlah kepada kudrat. Akhirnya terjadi amal. Ini maksiat itu seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa Allah Subhanahu wa taala kok menciptakan syahwat sehingga kita melakukan maksiat? Betul. Ciptaan syahwat kepada manusia itu ada mempunyai hikmah yang sangat besar untuk kehidupan manusia, karena jika tidak ada syahwat maka manusia tidak akan hidup dan tidak bisa berkembang biak di dunia ini. Wong tugas manusia li imaratil ardi, untuk ngeramekna bumi, kok kemudian nggak ada syahwat makan, maka dia tidak bisa, mungkin tidak dapat bertahan hidup. Dan jika tidak ada syahwat makan maka tidak ada syahwat seksual dan lain sebagainya. Ini apa namanya sunatullah yang ada pada kehidupan kita. Jadi kita tidak mungkin akan bisa menyalahkan Allah menciptakan syahwat sehingga syahwat itu menjadikan kita berbuat kemaksiatan ataupun kejahatan. Maka ketika ada orang yang melakukan maksiat kemudian kita itu menyalahkan Allah dengan mengatakan bahwa itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini orang yang tidak memahami sirru takdir, rahasia takdir, itu akan mengatakan seperti itu. Saya melakukan kemaksiatan karena dikehendaki oleh Allah, gitu. Karena bagaimana kalau Allah itu kok berkehendak kepada maksiatan? Gusti Allah kan nyiptakan syahwat, dan dari syahwat itulah sehingga saya jadi mengikuti syahwat. Ini orang yang tidak memahami sirru takdir itu seperti itu, sehingga saya melakukan maksiat. Tapi sebenarnya sebelum Allah menciptakan kejelekan ataupun keburukan itu keburukan ataupun kejelekan tidak ada yang substansial kecuali kejelekan dan keburukan yang datang dari Al-Quran. Manakala Al-Quran mengatakan sesuatu itu jelek maka menjadi jelek, padahal kalau sesuatu itu dikatakan tidak jelek maka tidak jelek. Jadi bukan substansi Allah menciptakan keburukan ataupun kebaikan, gitu. Tapi kebaikan dan keburukan itu nisbat terhadap syariat, gitu. Kalau juli telanjang di jalan itu kan tidak diperbolehkan oleh syariat, maka berarti itu adalah qabih, jelek menurut syariat. Tapi kalau di dalam WC itu nggak masalah itu, dan itu bukan kejelekan, baik di dalam WC maupun di jalanan. Allah Maha tahu. Ketika dinisbatkan kepada syariat maka hal tersebut menjadi jelek, gitu. Ya. Lah, manakala Allah itu hamba melakukan kemaksiatan kemudian Allah itu disalahkan itu karena Allah menciptakan syahwat sehingga manusia berbuat jelek, karena Allah menciptakan syahwat sehingga manusia masuk neraka, maka manusia itu mempunyai pilihan. Yang memilih neraka ataupun yang memilih surga itu dirinya sendiri, itu
karena dia sudah dibekali oleh Allah ikhtiar mutlak dari Allah gitu ya. Dan ikhtiar mutlak dari Allah ini karena ikhtiar mutlaknya Allah menghendaki manusia sebagai makhluk yang mempunyai ikhtiar gitu. Kehendak manusia itu ada karena Allah mempunyai kehendak, menghendaki manusia untuk mempunyai kehendak gitu. Jadi ketika kehendak Allah kok kemudian akan berbenturan dengan kehendak manusia, itu adalah mustahil gitu. Karena kehendak manusia itu dikehendaki Allah. Kalau kemudian terjadi benturan sing akhirnya kemudian dia kehendak manusia jadi dikebiri oleh kehendak Allah, maka berarti ini iltibas ataupun ta'arud, kontradiksi dengan keputusan Allah yang pertama bahwasanya manusia akan dijadikan Allah sebagai makhluk ikhtiar. Maka kehendak Allah tidak mungkin akan berbenturan dengan kehendak manusia gitu. Nah, terkadang kemudian setelah ini ada orang yang bertanya, kalau masuk neraka itu karena perbuatan kemaksiatan, bukankah kemaksiatan itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Wis dikehendaki kok kemudian dimasukkan ke neraka. Ya kan aneh. Dialog aneh-aneh ning kene gitu. Jadi harus bisa membedakan antara kehendak dengan perintah. Betul. Tidak semua yang dikehendaki itu diperintahkan, tapi semua yang diperintahkan itu dikehendaki. Kalau sesuatu yang diperintahkan dilakukan, maka akan mendapatkan keridhaan. Dan jika sesuatu yang dikehendaki tapi tidak diperintahkan, itu tidaklah mendapatkan keridhaan. Makanya kemaksiatan itu dikehendaki oleh Allah tapi tidak diperintahkan oleh Allah, maka ketika melakukan kemaksiatan itu tidak mungkin mendapat ridho dari Allah. Contoh, tidak mungkin seorang bisa ngangkat botol dari meja ke mulutnya untuk meminum air keras gitu ya. Manakala Allah tidak memberikan daya dan upaya kepada hamba tersebut untuk mengangkat botol gitu. Maka setelah hamba dikasih kekuatan untuk mengangkat, jadilah kemaksiatan itu menjadi terwujud gitu. Dan terwujudnya kemaksiatan itu atas kehendak Allah tapi tidak diperintahkan oleh Allah gitu. Ya. Begitu juga korupsi itu dikehendaki oleh Allah gitu. Enggak ada yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kullu muyassarun lima khuliqalah. Semuanya itu dimudahkan untuk menuju kepada takdirnya masing-masing. Ya. Lah manakala dia itu melakukan korupsi, itu karena kehendaknya itu ditutupi oleh qahariyahnya Allah, sifat pemaksaannya Gusti Allah, qahar. Lah qaharnya Allah ini menutupi iradah manusia, bukan mengebiri kehendak manusia, tapi menutupi kehendak manusia sehingga kehendak manusia tidak melihat kehendak yang baik, hanya melihat kehendak yang buruk saja. Contoh, ini qaharnya Allah atau kemurkaannya Allah menutup kehendaknya itu karena Allah murka kepada hambanya. Murkanya kenapa? Misalnya dia mempunyai azam, mempunyai ketetapan batin, ketika mencalonkan diri menjadi lurah, nanti saya akan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Lah, manakala dia benar-benar terpilih menjadi lurah, itu kemudian
Di dalam hatinya hamba itu ditutupi kehendak kejelekannya. Angger sesuatu itu tidak ada materialnya, nah, maka dia tidak mungkin akan melakukan sesuatu. Ini karena azam ini yang kemudian mendapatkan kemurkaan Allah, dan kemurkaan Allah ini menutup kehendak kebaikan seorang hamba, tapi tidak mengebiri, karena manusia pun ketika melakukan maksiat dia nggak merasa didorong-dorong dengan Gusti Allah pun melakukan maksiat. Aku dene ngayong digeret-geret kok. Iya. Itu juga dengan kalau pakai sahabat itu konotasinya pasti negatif, bukan positif. Syahwat itu positif dan negatif ya. Iya. Berarti batasannya sebelumnya lagi ilmu. Ilmu itu terus turun lagi syahwat, terus turun lagi untuk melakukan itu tadi apa? Iya. Ketergantungannya tinggal dominan yang mana si syahwat itu. Itu sama-sama dapat ilmunya. Contohnya menyembelih. Ya. Menyembelih. Ya. Benda tajam ilmunya bisa digunakan untuk menyembelih, bunuh, mematikan makhluk. Ya. Bisa untuk membeli sapi akhirnya itu yang baik, manfaat, atau untuk membunuh orang. Untuk membunuh orang. Berarti ilmunya kan ini di sini di senjata itu. Iya. Terus turun lagi ke sahabat itu isahnya itu tinggal mau digunakan untuk apa? Iya. Terus yang mendorong banyak tidaknya dominan mana untuk melakukan kejahatan dan kebaikan itu yang mendasari untuk orang cenderungannya untuk jahat, cenderungannya untuk pengetahuan. Iya. Lah manakala dia mengetahui bahwa perbuatan dosa itu kemarin yang kita katakan itu adalah racun yang membahayakan kehidupannya, maka dia akan lari dari dosa itu sebagaimana dia lari dari ular yang berbisa gitu, ataupun dari hewan yang buas gitu. Maka manakala kita mengetahui bahwa efek dari perbuatan dosa itu menghijab antara seorang hamba dengan Allah dan menjadi panasnya api perpisahan besok di akhirat dengan Allah. Kalau Imam Ghazali kan biasanya narul firaq, neraka perpisahan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat, itu neraka jahanam yang kalau kita di sini kan mengartikan nar itu adalah api yang mulat-mulat, tapi biasanya Imam Ghazali mengatakan bahwa narul firaq, api perpisahan yang sangat membakar hati, yang sangat menyakitkan karena dipisahkan itu. Nah ini pengetahuan karena nanti kita akan terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berlari dari maksiat. Maka apapun objek alatnya itu akan digunakan untuk kemaslahatan ataupun ketaatan. Ya. Dari kalimat awal kodrat itu kalau saya boleh memakai bahasa lain, itu tidak bebas dan posisinya kodrat ini atau kehendak bebas ini itu kapan dia manakala dibangun oleh sahabat. Berarti kehendak bebas itu bukan sahabat itu, bukan kodrat, itu mah kodrat. Posisinya di kodrat. Maksudnya Allah memberikan
Tidak bebas kepada manusia. Pokoknya hidup. Dibangunkan itu kodratnya oleh syahwat. Apa sih masalah ini? Ya, oleh syahwat. Syahwat karena dari pengetahuan. Jujur. Hiu Enak tuh, pengetahuan nih. Pengetahuan. Sehingga membangunkan si kodrat. Irodat. Iya. Kembali-kembali kita. Iya. Memangkan irodat dari pengetahuannya Juli. Ciu itu enak. Iya. Tangi. Ingat. Gusti Allah mungkin kehendaki ya gitu mungkin. Tapi dikasih tahu lagi pengetahuan sama Allah. Meresekone. Kan gitu, katanya Pak juga pilihan. Iya. Kita mendengar, pokoknya wes di karuan. Ini masih dalam taraf pengetahuan, belum ke ilmu. Iya. Pengetahuan dilanggar, ilmu ini bakasnya angger menjalankan yang dilarang. Masih pengetahuan. Terus komedi mungkin nanti. Iya. Gitu ya, Pak. Selain benar, engkau di besok karena melanggar perintah. Jadi itu kehendak bebasnya ada di irodat. Irodat. Nah, ini tuh posisinya tidur. Yang membangunkan Syahwat itu. Berdasarkan pengetahuan. Tapi syahwatnya dorek-dorek dengan pengetahuan niku. Pengetahuan itu apa sih bully? Itu kan mabok lah. Jajan baik. Mau harus baik Nah, pengetahuan kumpul mana kalau mau nganjung daripada tiup amfetamin baik. Nah, pengetahuannya nambah terus nih. Nambah terus, ya. Nah, sahabatnya mulai lagi faktor eksternal dari sahabat pengetahuan berarti tergantung lingkungan. Tergantung lingkungan. Tempat dia mendapatkan si pengetahuan itu. Iya. Nah, semakin lingkungannya paling baik ya. Pak Ustaz, baik apa sih irodat ini tidur terus. Kehendak bebas itu selalu ada dua kan, kehendak bebas itu bisa baik bisa buruk. Oh enggak, selalu buruk. Oh kalau kehendak bebas itu pasti buruk. Kalau kehendak Allah pasti baik. Oh betul. Tapi kalau nafsu bisa baik bisa buruk. Iya, akan nafsu kan ada empat, muamalah mutmainah ya saja, gitu ya. Tawamah ya. Muamalah, muawanah, itu kan ada. Tapi kalau ini nih debat buruk, ini mungkin patokannya tadi mungkin dikoreksi kalimatnya Pak Ustadz waktu di pondok karena semua kebaikan itu datangnya dari Allah, semua kejelekan itu datangnya dari manusia. Itu datangnya orang ya tadi ya. Jadi kejelekan itu ditidurkan sama Allah. Seperti itu. Iya, kan sama. Yang ditidurkan itu cuma kejelekan kok. Kejelekan kok. Saya tadi kata-kata itu, baik buruk itu masih ditidurkan. Kan? Nah, karena ada perintah itu pasti baik loh. Tadi kalimat pasal ya. Yang diperintahkan itu pasti baik. Allah pasti nggak mungkin dong perintahkan yang jelek-jelek. Iya, kan gitu kan, pasti yang baik, baik, gitu. Agar bangun, pasti baik. Cuma ada sisi lain yang kan ada sama Allah ditidurkan, itu tuh posisinya itu. Ya analoginya tidur aja. Iya. Tidur aja. Malam, iya kan. Bangunkan Allah. Iya kan. Ya itu di situ lah itu peduli kan ya. Kan sudah itu nyata melek nih bulan. Kayak gitu kan. Suruh lah. Berarti kecenderungannya ya yang menang sahabat irodat kebaikan. Bukan yang gini dibangunkan sama Allah. Bukan sama Allah. Tahu pengetahuannya ada dua. Iya. Tidur
dan sholat. Nah, Ya, itu pengaduan dapat kan? ya. Terus Putusannya bisa untuk melakukan isyarat, bangunkan Isyarat, kan? si roda. membangun si roda. Membangun si roda. Oh, ini bukan ranah saya. Padahal pengetahuannya ada dua nih. Nah, sama. Nah, Pengetahuan yang satu, misalnya pengetahuan yang pertama, kamu dibangunnya sama Allah. Itu kan ya. Itu tuh karena Allah rindu. Oh itu. Kan gitu loh. Dibangun yang kedua, pengetahuan yang kedua, ya benar pintar Pak Ustadz dia bilang Allah rindu. Iya. Dulu Nah, gitu nih. Nah, maka sahabat mana yang menang di tidur. itu ada di Pak Ustadz. Tidur. Syahwatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tapi mirip intervensi kan bukan telepon. Iya. Iya. Oke. Jadi meninggalkannya itu nganu. Asal Pembelaan. Jadi stani tapi apa ya? Ini apa pengen sih? Ngantuk ya. orang yang kita heran. Pengenan di sini. Pada saat pengetahuannya baru satu, Iya. belum ada pengetahuan baru Yang lain. rindu. Ya. Iya. Belum mendalami rindunya Allah. Iya. Iya. Esti suka turu. Dalam itu gitu loh. Iya. Oh, bangun itu juga dibangun. Nah, ini otomatis sahabat menang mutlak. Makanya pentingnya ngaji itu supaya kita punya pengetahuan, benar, kesadaran, sehingga nanti si sahabat ini didasari dengan kesadaran, kecerdasan dalam membangunin Iya. Gak usah bangunin. Iroda itu pasti negatif ya. Saya ini masalah di sini Ya, karena kehendak bebas manusia itu pasti jelek. oh kayak gitu. Iya dong. Kenapa? Jangan, pokoknya jangan jidakin anaknya Pak Iska, jangan gitu kan. Jadi di apa pengetahuan iroda sendiri ya arti di sini itu kan kalau bahasa kehendak bebas tapi ya tapi kalau iroda itu pasti negatif atau enggak? Kalau di sini itu pokoknya di dalam hati manusia awalnya seperti itulah ya, seperti papan yang belum tertulis apapun. Kemudian setelah itu pengetahuanlah yang menulisnya. Lah pengetahuan ketika menulis itu maka ini akan mengikuti bahwa syahwat ini saya tulisan apa kecenderungan terhadap itu masalah itu atau tidak. Ini syahwat. Kemudian setelah syahwat itu benar-benar agak kuat ini kecenderungannya, maka timbullah kehendak. Lah kehendak bebas dibangunin. Lah akhirnya kehendak ini membangunkan kudrat. Kudrat ini kekuasaan, kekuatan, yaitu ngambil sesuatu. Ini kudrat hubungannya itu. Mencoki anaknya Pak Iska. Ya. Jadi seperti lauk yang papan yang putih itu belum tertulis apa-apa, kecuali setelah itu pengetahuanlah yang menulisnya untuk menginformasikan ke syahwat gitu. Aku masih agak bingung itu apa namanya lari ke yang maksiat dan lari yang ke Nah, manakala kehendak itu syahwat ini kan biasanya munculnya pertama kali azam di situ lagi. Dalam azam ini saya harus begini itu. Saya harus begini. Ini informasi ini dilarikan ke irodat, ke kehendak. Itu. Nah, di kehendak ini itu nanti akhirnya sesuai dengan informasi syahwat yang mailu syahwat, kecenderungan syahwat. Betul.
dari iradat ini sesuai dengan informasi dari kecenderungan syahwat ini gitu. Nah setelah itu barulah melangkah ke kudrat itu untuk membangunkan kudrat sehingga menjadi amal perbuatan. Ya. Makanya kan iradatnya itu ya di ininya kalau jelek itu pasti dari manusia. Oh, berarti Allah sudah masuk dari sini nih. Kan ini Al-Baqarah. Masuk dari sini itu. Iya. Sebenarnya manusia tuh Baik. baik semua. Baik. Pada dasarnya. Ya. Perangkat baik semua. Iya. Kemudian nyalahna pedangnya. Iya. Ya. Apa? Nyalakan perangkat. Menyalahgunakan perangkatnya. Karena ada kehendak bebas itu tadi. Kehendak bebas itu pasti baik. Nah, kalau ngikutin kehendak Allah, iya. pasti baik. Pasti baik kalau mengikuti kehendak kita, mengikuti kehendak Allah itu baik. Maka sudah Allah tadi. Iya. Oh iya. Terus ilmu. Berarti Iya. pertama ilmu yang diinput ke sini itu mayoritas apa gitu kan? Itu berarti yang tadi yang apa? Apaan? Iya. Dari pengetahuan. Nah setelah valid nih, jadi masuk ke ilmu. Tapi Allah sebetulnya dalam apa itu sudah ada tulisan, cuma tidak terbaca. Nah tulisan yang belum terbaca itu tidak terbaca itu ilmu. Iya. Jadi kalau pakai font tuh font yang abu-abu tuh. Pinjil tipis. Ini lah ini dengan lingkungan yang di kita dengan tingkat pemahaman luas, data dan informasi Mempengaruhi. Jadi enak besok jadi polusi baik gitu kan. Ya. Wah, aku jadi polusi. Besok bisa sarapan gitu kan. Sederhana itu. Itu mereka gitu kan. Nah, itu kan dia tidak mendapatkan informasi negatif dan tidak mendapatkan informasi, belum dapat ilmu kan, belum dapat ilmu baik dan buruk. Dia cuma visual dia melihat enak di polisi Ilmunya sudah ada sih. Pengetahuan sih. Ilmunya sudah ada. Tadi Pak Ustadz bilang ilmunya sudah ada di papan tulis itu. Tulisannya itu sudah ada di tulisannya sudah ada, belum kelihatan, ada belum mendapat cahaya lah. Kalau mau di Ilmunya adalah perjanjian masa lampau itu. ya. Di Lauhul Mahfuz. Nah, Jadi sudah ada di situnya tuh. iya. Nah terus kemudian kalau misalnya polisi atau apa segala macam, mungkin kenapa? Karena dia sudah dikasih pengetahuan. Kamu nggak boleh gini, tapi itu kan manusia. Ya kalau pengetahuannya terlalu awam ya itu nggak sampai ke situ kan. Iya. Makanya fungsinya untuk belajar belajar itu belajar pengetahuan. Nah karena ilmunya itu sudah ditaruh di dalam manusia. Makanya orang bodoh kadang nggak bisa kena hukum, nggak ada orang-orang sampai awam yang sangat awam istilahnya kan yang ya karena di situ ya Belum ada Ya. pengetahuan. Maka kenapa kok Kanjeng Nabi Adam dikeluarkan dari surga? Gitu. Nah, karena pengetahuan pada saat itu dikotori oleh setan. Gitu. Dikotori oleh setan yang tadinya beliau itu adalah orang yang tunduk betul mengikuti perintah Allah itu. Nah akhirnya setan itu datang kepada Nabi Adam untuk mengatakan bahwasannya jika engkau memakan buah kuldi maka sujudmu menjadi lama, sholatmu kepada Allah nyembahmu kepada Allah menjadi abadi gitu.
pengetahuan Kanjeng Nabi Adam yang telah dikontaminasi dengan pengetahuan iblis, inilah yang akhirnya Kanjeng Nabi Adam tergoda sehingga makan buah kuldi. Ngodane masuk maring syahwat sing akhirnya jadi irodat yang kemudian menjadi amal. Lah tapi pada apa namanya perjalanan itu Kanjeng Nabi Adam kan ketika turun mengatakan Robbana dolamna angkusana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami karena kami berbuat dolim kepada diri kami. Gitu. Wong aku kudunen wis genah-genah ngerti, kudu harusnya mengikuti apa yang engkau katakan, kok malah saya malah mengikuti perkataan iblis. Maka kok saya mengikuti perkataan iblis, sehingga makanya jadi Robbana dolamna angkusana, tidak menyalahkan gara-gara takdirmu aku tadi makan buah kuldi, tidak legitimasi bahwa dari dirinya, dari manusia, semua kesalahan pasti dari manusia. Tapi kenapa kok bisa muncul dari manusia? Karena ada Allah menitipkan hak kehendak bebas itu. Maka maksiat seperti apapun itu tidak bisa dilimpahkan kepada takdir itu Allah itu, bahwa Allah berbuat salah kepada kami, kenapa harus menciptakan syahwat sehingga saya harus itu kan. Berarti ini urusan saya. Dan memang nggak bisa nyalakan Allah itu ya memang ya, orang cari apa pembelaan dan sementara kalau dikupas lagi itu ini kan akhirnya dapat kan teorinya itu seperti ini lah. Yang sederhana lagi kemudian yang agak membingungkan juga adalah ada orang yang telah beramal dengan amalnya ahli surga, kemudian dia antara surga kurang 1 meter lah, kurang atau 3 lah ya, lah kurang sedikit banget lah intinya. Lah antara surga dengan dia hamba yang taat kurang sedikit, kok kemudian beramal dengan amal ahli neraka sing akhirnya menjadi ahli neraka. Ada seorang hamba yang kedua beramal dengan amalnya ahli neraka, kok kurang sedikit sekali dengan neraka, dia beramal dengan amalnya ahli surga, kemudian dia masuk surga. Di manakah keadilan Allah Subhanahu wa taala? Kan begitu. Iki kan anggar wong kerja wis kerja nganti butul jam 4 sore, kudune rampungnya jam 5. Nang jam 5 kok nglakoni kesalahan titik kok akhirnya ora oleh bayaran, ora oleh apa, kemudian masuk surga, masuk neraka. Orang wis ora dibayar, disengsarakna maning. Di manakah keadilan Allah Subhanahu wa taala? Ya pertama jawabannya sebenarnya Allah tidak pantas ditanyakan keadilannya itu. Karena ketika masih berbicara hakikat ya. Karena semua milik Allah. Allah mau masukkan hamba yang taat ke dalam neraka itu hak prerogatifnya, yang miliknya sendiri gitu. Atau memasukkan hamba yang maksiat ke dalam surga itu juga itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi Allah sudah menyatakan dirinya bahwa kami tidak akan berbuat dolim kepada makhluknya gitu. Sehingga kedoliman ini, maksudnya kedoliman Allah ini tidak bisa kita tidak bisa berkata kepada Allah bahwa Allah itu dolim. Tapi Allah menyatakan dirinya aku tidak berbuat dolim, itu terserah Allah gitu loh. Ya. Tapi kita tidak bisa mengikuti, tidak bisa nuntut karena dewek maka kalau dewek kan kalau dewek ya
itu rajin maju, rajin apa, itu masa namanya di neraka, itu saya seneng sampai di neraka. Berat kok. Saya pengen mati. Iya. Iya, makanya konsep surga dan neraka itu kamu masuk ke dalam anda kan seperti itu. Iya. Ya bayangkan aja sudah menjalani seperti ini, belajar dan lain sebagainya, sekarang akhirat, sekarang di hari akhir surga nggak ada, neraka nggak ada. Iya. Diprek lah sama Gusti Allah. Diprek, ya. Nah, kayak gitu kan. Apa? Lu kayak gitu kan. Ah, iya. Fisik. Kalau saya simpel kan, Iya. ya ilahi anta maksudi. Wilayah termaksud warito Mau kapan? meter mau apa, itu kita kesampaian. Iya. Kesadaran sampai itu maka dimasukkan neraka artinya pun ternyata akhirnya Iya. surga itu diprek sama Allah nih. Kurang dari surga. Orang nggak surga kok. Di neraka orang sholat. Iya. Tahunya kita tuh dibikin sama Allah tuh untuk sujud. Ya, sebaik waktu itu. Ada orang berapa terawat tiga buat. Karena ini harus sholat. Iya. Mas tetap sujud kayak gitu. Nah itu lah benar. Kesadaran. Ya, makanya kalau tujuan awalnya ilahi anta maksudi, Warito mau kapan? itu adil, mau itu apa, teman tujuannya sampai kan. Maka mungkin ya maaf ya tadi kritik ya, Robi Allah Jalil itu ya bakal sampean maha kuasa, berarti kan sama dari adil. Sekarang dibalik maha kuasa, Iya. kalau enggak sudah bikin tubuh saya sebesar besarnya Untuk ya untuk memenuhi neraka. Tapi diancam Gusti Allah nih Robi Allah Jalil. Awas Gusti, maka kita bibit jenazah natap wajahmu. Sampai beberapa nikmat yang orang yang udah sampai ke sana, amal lebihnya itu jalannya udah ke surga neraka. Surga neraka itu ya marketingnya aja, bahasa marketingnya aja itu kan. Karena kenikmatan di sana itu beberapa apa diikuti lah itu itu nafas Allah gitu. Iya. Nah sekarang mau ngarep koyo gitu. Mau pergi karo tidur jari. Iki wis ora salah. Tetang. Kesel ya. Kayak gitu nek kita lebih di dunia kan. Masih sekarang kita ngaji itu. Ini lagi di prank sama Pak Ustadz. Loh, ini ngaji syariat loh. Iya. Tapi Pak Ustadz membawa kita ke ngaji rasa. Ya syariat. Makanya syariat itu kan bertengkar. Sampai di Pak Ustadz nih, ngaji syariat kan mestinya kan sarane, dasar apa? Enggak, Pak Ustadz bawa ke alam, aku, terus ke rasa. Gitu. Jadi kan berarti Pak Ustadz, Pak Ustadz itu. setidaknya ada apa ya, ada masukan, ada itu dari itu tadi ya, urutan kayak gitu kan. Urutan ya. Allah tadi ada Ada kudrat, ada amal. sabar terus amal, sabar Kudrat, amal, kudrat dulu, kudrat terus amal. nah setidaknya teori ini masuklah, jadi kita struktur memahaminya, proses aku berlaku, berperilaku, beramal ini setidaknya harus Ya. kalau sadar-sadar di situ, melatih sadar itu. Maka untuk jawaban yang kedua setelah menanyakan tentang keadilan orang yang akan masuk surga kemudian beramal dengan amalnya ahli neraka itu, kemudian masuk neraka, itu adalah bahwa pada hakikatnya orang yang melakukan amal perbuatannya itu seperti amal ahli surga dari umur 15 tahun sampai umur 90 tahun
Gue kaya-kaya lagi beramal amalnya ahli surga, tapi sebenarnya dia di hatinya itu tidak beramal dengan amalnya ahli surga. Walaupun bentuk lahiriahnya itu dia melakukan amal ahli surga, tapi di hatinya itu dia amalnya itu karena menungsa. Itu contoh. Ada orang yang sama-sama di sop pertama makmum selama 30 tahun. Tapi dua orang ini yang selama 30 tahun makmum ke orang itu ganjarannya pahalanya ya antara satu dengan dua itu antara langit dan bumi. Mereka yang di bumi itu yang pahalanya sih di bumi saja. Itu karena ketika melakukan sesuatu jamaah 30 tahun itu karena takut dikatakan kalah oleh masyarakat bahwa kok kalah karo sijine. Nah, kalah posisine di hadapan Allah kayak gue. Nah, sementara yang satu ini benar-benar karena Allah urusan dengan satunya kayak gue. Maka 30 tahun sama-sama itu tidak menjadikan posisinya di hadapan Allah itu sama, karena inilah yang kemudian dari orang yang awalnya beramal dengan amal ahli surga, kemudian antara dia dengan surga kurang satu tiro, akhirnya beramal dengan amalnya ahli neraka, akhirnya masuk neraka. Ini karena di awal kehidupannya itu sudah beramal dengan amalnya ahli neraka, walaupun lahiriahnya beramal dengan amalnya ahli surga. Juli waktu gue kan dilalah oleh bojo santri ya. Anu gue keluargane ya keluarga anu ya Jul. Lumayan lah santri gue musola masalahnya. Lah kan kalau nggak sholat itu kan malu sama keluarganya, akhirnya sholat. Lah walaupun sholat dia sedang beramal dengan amal ahli neraka hatinya karena nutupi maring mertuane tok. Maka di akhirnya su'ul khotimah itu wajar. Jadi kalau luru mama ning juk sing aduk karo masjid. Apanya montrak sih. Tapi kalau mundur mau pakai tataran tingkat rendah tingkat awam itu sebenarnya ya gitu kan. Iya. Tapi kalau sudah sampai ke tataran hakikat itu nol kan ya. Iya. Masih begitu tapi untuk jalani sholat menghadap Allah seperti apa, bukan lahir itu apa tapi sholat lah kayak gitu tuh ya ada nilainya lah kayak gitu, cuma Ini bukan parameter. paut lah kelas paut lah karena nggak ada kantu banget paut baik Ya. kalau pada anu perumahan manik atur maklum aku mulai ngawang Papua kan ya mulai transfer itu kayak gitu kan. Tapi semua patokannya, semua amal perbuatan, ketaatan baik itu sholat, puasa ataupun zakat atau haji dan lain sebagainya, itu adalah pembersihan nafsu intinya, pembersihan jiwa yang tidak baik. Lah kalau amal itu yang dilakukan yang banyak sekali itu kok tidak merubah nafsunya menjadi lebih baik, menjadi mutmainnah, nafsul mutmainnah, maka berarti itu perlu dipertanyakan amalnya itu untuk siapa itu. Ya. Kelihatan banget ya. Ya. Pasti muncul itu Pasti muncul itu. Tapi kur aja terus terang. Maling wong malah jangkal. Redaksinya
sholat itu menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ya. Kenapa orang masih melakukan itu? Iya. Kan akhirnya ada pertanyaan, Iya. sholatmu piye kan kayak gitu kan siapa? Padahal ketika sholat itu benar-benar untuk Allah, ini jaminan menjauhkan keji dan mungkar otomatis akan terwujud. Kan bisa seperti itulah ya. Ya. Ini dalam jadi bojone wah cuma kata beberapa. Wah, tenang saya itu sangat status kan ketika kita itu takbir Allahu Akbar, otomatis akan mengecilkan selain Allah. Selain Allah itu satu adalah pajak, gitu kan. Orang kan indledek cikile. Lah, ketika kau kemudian tidak berpengaruh di situ, indledek baik, kan berarti ini perlu dipertanyakan takdirnya. Ya. Itu pasti ya. Misalnya kita dibalik mana? Dari kaning ya. Jika dokter sih tidak ada itu menusa. Tidak demikian Pak. Iya. Itu malaikat bersujud di menusa. Kira-kira kalau misalnya dibalik posisi tadi kan. Jadi takbirnya itu bukan takbir karena kebesaran Allah, tapi takbir karena dengkulen bebek tapi pajak. Itu juga sama. Sama kan? Tapi ini tidak menunjuk ke orang ya saya. Cuma umum ini. Kan nggak nyebut Nasrullah. Enggak. Tinggal super berdoa. Tapi orang lu tinggi ya, kita ngomong lah ya. Itu mungkin harus pergi kan ya. Untuk persingnya orang karuan ya kan. Terus ditepuk itu bahwa itu Allah lah, hanya pada Allah yang bisa yang menguasai makhluk itu yang itu orang dari kan. Ya sekarang sih lu karena tuan pikirannya akeh, makanya lebih itu udah berkurang. Tambahan itu macam-macam. Tapi ya sih lebih baik. Berkurang kalau kan itu foto. Ya kok pada berkurang karena pikiran terbagi nggak terfokus. Ya pada waktu itu belum ada masukan ini baru bahwa Allah lah maka Allah nggak itu harusnya kita bisa menentukan bayangan dari film itu kan. Iya, betul. Iya benar itu. Informasi ini selama ini dari situ. Dari awalnya bener nggak ada nih. Nggak bangkit kan kayak Nggak bangkit. Sumbang. Harusnya biasa baik kan? Ya kaget karena manusia rakyat. Itu dulu kan orang lucu kayak gitu. Ya kan? Padahal setan kan juga lagi ngeprank. Dulu kan kalau kesadaran kita udah terlatih terbangun itu kan itu kan ya timbul anu ya. tapi nyatanya enggak gitu. Itu kalau potongan kan kalau bisa pajak lah, polisi lah ya. Polisi kan repot dari kasus ya kan. Kartu foto. Oh ya, nah itu tadi yang itu bahwa setelah terpilih itu kayaknya itu sudah dikatakan itu apa kalau itu Allah proses dulu itu ya dan kita menghormati seperti itu karena cuma sebatas aturan batas protasnya dari Allah itu sebenarnya free manusia makhluk manusia perempuan istri gitu kan ya ada aturan seperti ini ya ini dan batasnya cuma itu tok terus anak juga menghilangkan kemelekatan itu lah
Kita tuh hanya cuma kalau kalau Allah. Kalau Allah kan egois itu, jadi ada kejadian apapun, nambah setuju kayaknya jauh belum membahayakan loh. Sudah dilakukan beberapa orang alim-alim gitu kan, dan dulu menulis aku kitab, ya kan? Sebenarnya kayak gitu kan ada sampai seperti itunya gitu loh. Sudah awalnya banget loh. Yang tinggalnya punya sudah kan sampai gitu. Itu mungkin itu perasaan seperti itu tuh apa ya? Ya, tapi kan balik lagi. Allahnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah yang kita kenal dari pembelajaran dan mursid. Tapi akhirnya ke situ kok. Rasa-rasa beberapa itu kan juga mirip-mirip kayak gitu kan. Iya. Kita tuh batasannya dengan saat itu hanya sebatas aturan toh dari aturan yang Allah berikan itu lebihnya tidak bisa. Tapi begini, kalau ajaran ini sudah masuk terus dewasa lah dengan maksudnya itu kan yang sampean ceritakan tadi bahwa nanti kesananya malah berbahaya, justru kesananya itu enggak betul lah, itu kan masih ada di bawah lah, akhirnya menganti nyerekna bojone misalnya karena pengganggu untuk kita bisa menuju kepada Allah gitu. Tapi kalau sudah lebih tinggi dari itu malah justru Mewakafkan tanah. alah Jadi tanyakan kuliah mana diwariskan atau diwakafkan? Bukan diwakafkan. iya. Jadi semakin tinggi nanti ketika dengan anak kecil malah justru dia anak kecil bukan pengganggu gitu, tapi malah justru menjadi dia seperti menjadi anak kecil gitu yang bisa bermain karena Allah mengatakan juga irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kasihanilah orang-orang yang di bumi maka engkau akan dikasihi orang-orang yang ada di langit gitu. Inilah yang disebut bako. Bako itu adalah kita mungkin fana itu hanya dengan Allah saja. Tapi manakala kita sudah bako itu bahwa Allah itu berada di dalam makhluknya. Maksudnya bukan nyela-nyelani, bukan, tapi kita mewujudkan perintah Allah itu dengan makhluk yang kelihatan oleh kita gitu. Akhirnya duduk melihat makhluk, akhirnya melihat Allah tidak. Iya, beberapa kali sebenarnya gini sih. Ini bukan ilustrasi simulasi aja. Nah, dulu kenal Romi kan, dia apa lagi? Hampir semua teman, tapi kabin Romi. Kan gitu. Tapi kalau melihatnya, itu wujud Allah. Perilaku kita kepada Allah itu mirip perilaku Romi ke kita. Itu aja. Kenapa kita ke Romli Wadeh ke Gusti Allah orang Wadeh mari makan dewek? Ternyata iya saya ke Gusti Allah juga gitu ya. Kakinya bertangkringan, kan gitu nyuruh Allah, kan gitu ya. Padahal saya numpang sama Allah, ya itu simulasinya tuh Romli ke kita. Simulasinya ya. Dia bukan penduduk bumi panas. Iya lah justru. Makanya ini kan jadi kok jadi kayak gini. Iya. Bahasa aku tadi bukan pembenaran ya, mau mengupas lagi. Kita ke Allah itu sebagai
mahal dan mahal itu oke lah. Makanya aku sama Allah lah hubungan yang lain itu mungkin nanti seperti dalam Allah atau ada itu kalau ada tetap ada Allah. Ya, dia pakai Allah. Cuma sebatas ini tuh. Ini kan baturan ya itu. Kalau itu anak tua atau kecil. Dasarnya dengan itu, maka aku tuh menghilangkan, mengecilkan mereka makhluk ini dengan kuasanya Allah, dengan perintahnya Allah. Ya sebatas itu sebenarnya tidak. Akhirnya saya itu jadi lebih bukan makin mungkin negatif ya seolah-olah kemelekatan kita terhadap kepemilikan terhadap istri, si bujuku, si mobilku, si anakku itu benar-benar luntur kayak gitu, benar-benar luntur. Karena menuju ke Allah itu, otomatisnya kan akan luntur ke kepemilikan ya, ke merasa kepemilikan bujuku, anakku, mobilku itu luntur karena mobil itu adalah miliknya Allah ini terus cuma ada istri juga kayak gitu cuma ini karena aku siap dan sebagainya cuma terbatas aturan itu kok kayak gitu jadi hampir apa ya nggak terlalu apa ya kayak gitu umpamanya kan itu juga ada dengan Allah gitu kan dia juga ada komunikasi sendiri kami sendiri yang membuat kami dengan Allah kayak gitu loh kayak kita dengan ini di dalam terus hidup maka titik selamat lah wes pemusik kayak gitu aduh lah gitu kan persahabatan kadang agak mengena ya ini kayak gitu tidak merasa banget kehilangan terhadap benda-benda yang seolah-olah itu milik kita itu akademi menyampaikan seperti itu itu efek dari menuju alam itu itunya tuh jadi kayak nggak penting ya kayak apa ya kepemilikan itu jadi gambar ya jadi itu butuh berarti menyempurnakannya itu menyempurnakan aturan Allah manusia seorang perempuan sejatinya harus bergerak seperti apa lebih divisinya itu seperti itu divisinya istri bersuami berbapak punya anak ini loh itu baik ya kan mana tahu sih ya ini ya nah ini tuh ya media aja sebagai alat untuk taat sama Allah kayak gitu aja kalau gitu, rasa-rasanya di situ kayak gitu jadi seorang ulama mengatakan tolong tuliskan sebuah tulisan yang kamu menulis hubunganmu dengan Allah betul, kepada anaknya. Nah akhirnya dia menjawab bahwa aku kira ahli menulis. Pada waktu itu beliau itu diperintahkan orang tuanya umur 22 tahun kalau nggak salah. Nah akhirnya selang mungkin 2 tahun berikutnya pada umur 24 beliau baru menulis tanpa bukan karena perintah orang tua juga bukan karena perintah siapa-siapa tapi ini adalah genangan hati yang ia tulis di dalam buku Nah setelah itu buku ini diberi judul Munajat min qalbin mungkasir. Munajat dari hati yang terpecah ya. Nah, akhirnya orang tuanya membaca, "Wahai ayahku, dulu sampean pernah memerintahkan saya untuk menulis.
Tapi buku ini bukan karena perintahmu, tapi benar-benar karena genangan hati yang ada di dalam diriku. Sehingga saya tidak merasa aku terpaksa menulis, tidak. Tapi memang suara hatiku saya tuangkan di sini. Gitu. Nah, akhirnya ketika orang tua membaca sampai akhir di situ, itu akhirnya orang tuanya itu kayak trans. Itu trans, kemudian mengatakan subhanallah subhanallah subhanallah, yang akhirnya mengatakan bahwa alhamdulillahirabbil alamin, telagaku telah masuk ke dalam telaga hatimu. Nah, kalimat ini karena orang tua itu tidak mungkin akan tidak mencintai anak walaupun mencintai Allah gitu ya, tidak mungkin tidak mencintai anak ataupun istri, maka kecintaannya terhadap Allah akan menjadikan yang dicintainya itu harus hatinya sama, menggenang di dalam dirinya cinta kepada Allah, bagaimana Allah sudah menjadi besar cintanya dia. Masuk banget. Berarti aku otomatis ada dengan aturan Allah itu ada tanggung jawab terhadap anak untuk menyampaikan ketelagaan. Kalau apa saya ini, itu cinta itu karena aman. Tapi kalau ke anak karena fitrah. Ya beda. Gitu. Pasti mencintai anak. Mencintai anak. Iya. Orang ditakokna sebab kepriwe. Karena kayak apa? Cinta. Kan gitu. Tanpa syarat ya. Iya, karena fitrah. Iya. Kan gitu kan. Memang ini dari lahir. Gitu. Kalau cintanya kecil itu bahaya. Iya, bahasanya kanan. Iya. Enggak dewi, tapi cara anak kowe kok. Hidup bapak. Tak boleh itu. Ada rasa kayak gitu tuh kadang-kadang. Karena ke istri kan gini tadi, kalau saya ya ini kan ya tadi ya ini aja. Karena pada saat dia masih belum jadi istri saya, ya itu kan menjadi fitrah bapaknya. Iya. Begitu jadi istri saya, maka fitrah itu tutup, sehingga menjadi amanah untuk menyambungkan fitrah bapaknya ke saya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan jadi kan menjadi amanah saya ke Pak Iskak, padahal ya Pak Iskak baik banget. Amanah itu yang tak bahasakan adalah benih itu dari Allah itu. Jadi ya batas itu adalah perintah Allah. Itu tok. Jadi nek duniawian keromantisan ke apa-apa ini itu apa ya bunga-bunga aja lah kayak gitu kan. Cuma nek kemelekatan itu tadi kok gimana ya, itu mirip Allah ya kayak gitu kan. Mamanya ini dulu kan tinggal dulu nangis lah kan ya gitu kan. Kita boleh ngabis sih. Setelah nonton tuh 40 ya udah nggak apa-apa nanti nggak apa-apa kesini dulu waktu hidup waktunya pas malam pertama ya aku ada di situ kita bocor aku di situ loh nanti kalau ada baju jatuh dari gantungan itu aku belum tapi ya itu aku malah patokan itu takwaan itu persoalan itu sudah hidup dia ya udah itu karena nggak mengikuti termasuk aturan itu karena aku nggak mungkin nih aturannya pasti beda-beda itu mbak-mbak itu orang Dakai
itu ada protokol kami sendiri kan. Ya betul tipis sekarang nggak usah naskah perandangan betul tipis. Masuk ke dipakai kalau sing di apa juknisnya yang diberikan karena dia istri itu kan ya panjang itu mana itu lagi Jadi rong pertemuan ini tempat yang dikit udah kayak tapi bolak-baliknya bawah kodrat kodrat ya dari Allah kalau nanti ilmu ilmu Allah ilmu terus pengetahuan dan terus kodrat anu syahwat iradat ya sahabat irodat kodrat amal oh ya ya makasih akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amalnya yang itu juga. Karena belum mesti orang